Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liana Awan-Punisa dari MPNL Kelas 9 dari di tutor 4, Grup A, akan menjelaskan materi tentang breast anatomy sebagai materi lab activity minggu ini. Oke, di sini saya izin share screen PPT yang telah saya buat. Nah, jadi di sini saya akan mulai membahasnya, yang dimana terdiri dari topografi. Di sini akan membahas lokasi, marginnya serta kuadran. Ada juga strukturnya berupa dari organisasi of breast, dan juga ada dari ligamennya, akan bahas skin ligamen serta suspensor ligamen, serta vaskularisasinya yaitu arteri dan juga vena, lalu juga dari lymphatic drainage-nya, serta yang terakhir inervasinya. Nah, yang pertama dari topografinya. Nah, sebelum masuk ke lokasinya, di mana breast ini dia merupakan suatu struktur paling prominent, terutama di perempuan, yang di mana dia ini sendiri sebagai aksesori reproduktif organ, khususnya di perempuan. Sedangkan kalau di laki-laki, dia ini kurang berfungsi, dan memang secara histological juga anatomical, duct-duct itu dia kurang banyak, dan juga tidak membesar, dan ada juga kadang laki-laki yang dia itu payudaranya membesar, itu tuh kadang karena adanya suatu penumpukan lemak di situ. Dan memang breast ini sendiri biasa pembesarannya itu dikarenakan adanya hormonal seperti estrogen dan juga penumpukan lemak pada perempuan-perempuan yang tidak hamil, dan ya bukan pada fase hamil, karena kalau misalnya pada fase hamil biasanya breastnya belum besar karena memang adanya suatu proliferasi atau pertumbuhan dari glandular tisunya, jadi gland-glandnya alveolanya dia membesar seperti itu. Nah, breast ini dia merupakan glandular dan juga supporting fibrous tissue yang tertanam di fatty matrix bersamaan dengan blood vessel, lymphatic juga nerve. Kalau misalkan dilihat di lokasinya, dia tepat di bagian anterior thoracic wall yang secara horizontally dia akan extend dari bagian lateral border of sternum sampai ke bagian mid axillary line. Dan juga secara vertikal dia akan berada di antara 2 sampai 6 costa cartilage, dan dia ini sendiri tepat di atasnya fascia menutupi pectoralis major serta fascia menutupi 100 anterior muscle. Jadi 2/3-nya dia oleh belakangnya tuh ya, di depan pectoralis major fascianya, 1/3-nya oleh 100 anterior muscle yang fascianya. Kayak gitu. Nah, di sini sendiri di mana lateral margin dan juga medial wall of chest ini sendiri, base of breast, dia akan menduduki area 100 anterior juga external oblique muscle. Dan pectoralis major ini dia berada di bagian atas pectoralis major, serta juga 100 anterior juga dia sebagai base dari breast, dan juga dari rectus abdominis dia sebagai batas inferior border dari breast, serta external oblique itu dia sebagai batas inferior lateral dari breast. Dan kalau misalkan di perempuannya masih muda, lokasi nipple ini sendiri dia akan lebih terlihat, yaitu area di atas inframammary crease ya, di daerah sini, tepatnya di level rib keempat dan lateral terhadap mid clavicular line kayak gitu. Untuk kuadrannya, breast ini dia dibagi jadi 4 kuadran. Ada dari superior outer kuadran yang dibentuk bagian part breast superior juga lateral. Ada juga yang bagian sini yaitu upper inner kuadran yang dibentuk bagian breast superior juga medial. Serta yang bagian bawahnya ini yaitu kuadran lower outer yang dibentuk bagian breast inferior juga lateral. Serta ada juga di bagian ini yang bawah kanan, dia kuadran lower inner yang dibentuk bagian breast inferior dan juga medial. Seperti itu. Ini kurang lebih kiri dan kanan juga sama. Nah, sekarang untuk pembahasan strukturnya. Nah, jadi payudara ini atau breast itu dia dibentuk oleh 2 regio utama dan circular body yang merupakan regio paling besar juga menonjol, serta juga dari axillary tail yang dimana dia sebagai bagian kecil dari payudara yang akan menelusuri inferior lateral edge dari pectoralis major menuju ke axillary fossa ya, jadi dia agak ke pinggir. Nah, seperti itu. Lalu juga di sini circular body ini dia akan menempati bed of breast yang memanjang secara transversal dari lateral border sternum hingga ke linea mid axillary, dan secara vertikal dari sela iga 2 sampai 6. Dan juga dia ini 2/3 bednya dibentuk oleh pectoral fascia, sedang 1/3-nya dibentuk oleh fascia menutupi 100 anterior. Ada juga suatu space disebut sebagai retromammary space, di mana space ini sendiri yaitu dia ini suatu ruang ya. Dia itu ruang yang atau bursa juga, dia itu meliputi sedikit lemak sehingga payudara itu memiliki ruang untuk melakukan sedikit pergerakan pada pectoral fascia. Dan aku juga pernah baca kalau misalkan dari retromammary space atau bursa ini dia sebagai tempat kalau misalkan ada perempuan yang mau pasang implan. Jadi di sini kalau misalkan ada implan-implan payudara, rata-rata simpannya di bagian bursa ini kayak gitu, karena itu sebagai ruang kosong seperti itu. Nah, lalu lanjut lagi, di mana di sini pertama
membahas tentang nipple. Nipple ini dia merupakan tonjolan atau prominent yang konikal atau silindris terletak di center of breast dengan areola, yaitu yang bagian menggelapnya yang mengelilinginya. Dia tidak memiliki lemak, rambut ataupun kelenjar keringat dan tersusun atas smooth muscle fiber sirkular yang berfungsi dalam kompresi lactiferous duct saat laktasi dan ereksi puting sebagai respon terhadap stimuli, misalnya suckling. Lalu juga bagian ujungnya terdapat fissure dengan buka lactiferous duct, dan juga di bagian dari level dari ini akan berbeda-beda tiap individu, jadi emang bervariatif. Di mana di sini tergantung ukuran dan juga bentuk payudaranya, tapi umumnya terletak di nipple itu di bagian fourth intercostal space pada wanita yang masih muda atau young woman. Kalau misalnya laki-laki juga akan terletak di bagian fourth intercostal space, juga tepatnya di dekat midclavicular lainnya. Nah, seiring bertambahnya usia, terutama pada saat paritas, payudara wanita itu dia akan beradaptasi dengan bentuk yang petotik atau lebih turun gitu. Dan posisi nipple-nya itu akan turun sampai ke level inframammary crease, kayak gitu. Dan pada nulipara, di mana warna nipple itu dia akan pink, light brown, dan juga lebih gelap tergantung melanin di tubuhnya, kayak gitu. Lalu juga ada areola, di mana yang tadi yang bagian gelapnya, ini merupakan area kulit yang terpigmentasi di sekeliling nipple. Permukaannya dia convoluted dan mengandung banyak kelenjar sebasis dan juga keringat. Terdapat juga kelenjar sebasis yang tersebut akan membesar selama kehamilan, dan tugasnya sebagai mensekresikan substansi atau substance oily sebagai lubrikan yang bersifat protektif untuk nipple dan juga areola. Mungkin bisa disebut sebagai glandnya montemo, kalau nggak salah ada sebutannya. Dia suatu kelenjar yang memang secara strukturnya itu dia akan lebih prominent atau lebih terlihat ya. Namanya Montgomery tubercle ya. Montgomery tubercle ini dia merupakan nanti bakal lebih kelihatan di trimester kedua, pertama gitu ya. Yang memang tujuannya dia sebagai sebasis gland, dia akan mengeluarkan sekresi cairan-cairan yang tujuannya untuk melubrikasi area dari payudara ini biar tidak mudah terinfeksi. Itu untuk melindungi kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini di mana terdapat lobus-lobusnya secara soft tissue-nya. Di breast ini dia merupakan networking dari glandular tissue yang terdiri dari branching duct dan juga terminal secretory lobule di bagian connective tissue stroma. Dan juga di bagian mammary gland ini dia merupakan modified dan pseudoreverse gland dan dia ini tidak punya kapsul ataupun sheath. Dan lactiferous duct ini sendiri dia akan dibentuk oleh 15-20 lobul di mammary gland. Lobul ini sendiri dia akan bersamaan kayak converse, tapi dia operated independently. Dia akan drainage ke bagian dari dia akan menjadikan drainage dari si bagian lobul mammary gland-nya tadi. Lalu juga ada lactiferous sinus, dia merupakan dilated portion yang ada di dekat areola. Dia ini merupakan tempat menyimpannya suatu small droplet milk yang pada saat nursing mother, jadi kalau misalnya ada bayi, dia ini suckling. Nah, biasanya ketika suckling itu bukan hanya dia mengaktifkan suatu proses dari prosesnya ejeksi milk proses ejeksi yang dipengaruhi oksitosin itu, di mana dia juga bisa mengkompresi areola dan juga sinusnya. Jadi ketika dia mengkompresi, dia ini bisa membuat small droplet milk yang terdapat di bagian lactiferous sinus, dia bisa keluar diminum oleh bayinya, sehingga menyebabkan bayi untuk terus mengekspres accumulated droplet yang terdapat di bagian dari lactiferous sinusnya. Dan ini juga bisa menjadi suatu proses awal dalam suatu penghasilan oksitosin sehingga proses cooling tetap berjalan kayak gitu. Dan di sini sendiri ketika pada fase milk secreting ya, ketika lagi fase menyusui, alveolnya itu dia bakal membesar seperti ini, layaknya seperti anggur ya, grape-like cluster gitu. Nah, di sini juga breastnya terdapat dari suatu adipose tissue yang menutupi bagian breast dari bagian collarbone sampai ke bagian underarm dan mengelilingi center of the rib cage. Ini fungsinya sebagai menyimpan energi yang berlebih, dan dia akan digunakan dan juga dikeluarkan apabila dibutuhkan. Dan dia juga sebagai major role in breast development dan juga maturasi ya, karena kan kalau kita ketahui sendiri secara fisiologis di mana breast ini dia tumbuh besar ya pada masa pubertas perempuan, utamanya dipengaruhi hormon estrogen. Ya, estrogen ini dia punya fungsi untuk membesarkan payudara kita gitu ya. Makanya berhubungan nih dengan pada fase perkembangan dan juga pematangan dari payudara kita, dari penumpukan lemak tadi kayak gitu. Dan dia juga sebagai development progresi dari breast cancer. Ada juga subcutaneous fat, dia ini membentuk suatu rounded counter dari si bagian, dan juga most the volume of the breast, jadi kayak rata-rata volume of the breast itu dibentuk oleh fat tadi. Dan dia ini kecuali pada masa pregnancy di mana bukan hanya lemak yang bisa membesarkan bagian payudara, tapi juga dia bisa dibesarkan oleh glandular tissue yang terproliferasi kayak gitu. Dan di mana pada breast ini sendiri fat lobule dia akan tertanam di fibroglandular tissue ya. Dan ini fibroglandular tissue.
Nah, di sini terdapat dari strukturnya dapat terlihat lebih jelas lagi mengenai payudara ataupun breast, terlebihnya pada wanita, di mana di gambar kiri ini ditunjukkan bagian axillary tail. Ya, axillary tail ini dia merupakan bagian kecil dari payudara yang akan menelusuri inferior lateral edge dari pectoralis major menuju ke axillary fossa. Dan juga kemudian terdapat nipple yang merupakan paling prominent dari payudara itu sendiri, dan areola yang merupakan kulit terpigmentasi atau lebih gelap di sekitar nipple-nya. Lalu kemudian di bagian gambar yang kanan ini terdapat gambaran dari submammary space yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, di sini atau rectal mammary space, di mana dia ini sendiri yang terletak di antara payudara dan juga pectoral fascia. Kemudian juga kita bisa melihat saluran lactiferus, di mana di sini sendiri dia akan berkumpul dan nantinya dia akan terbuka ke bagian ujung nipple. Dan dari gambar ini juga kita dapat melihat bagaimana perbedaan antara payudara yang tidak menyusui dan saat menyusui. Ya, yang atas itu tidak menyusui, yang bawah itu ketika menyusui, kayak gitu. Nah, ini juga dapat dilihatnya lebih spesifik lagi bagaimana gambaran payudara ketika di anterior view. Ini yang tadi saya jelaskan, Montgomery tubercle, yang bakal lebih prominent ketika dia pada fase hamil. Ada areola, ada dari mammary fat, ada dari lactiferus sinus, ada lactiferus duct, ada dari acini atau alveolinya, serta juga dari yang suspensor ligamen atau Cooper ligamen. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Ada dari lobusnya, lobulnya, interlobular connective tissue, nipple juga areola, subareola muscular tissue-nya, dan terakhir subcutaneous derivate-nya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ligamen. Nah, jadi ligamen ini sendiri, dia tuh sebenarnya mammary gland itu dia akan firmly attach ke dermis dan juga oblast itu menggunakan substansia skin ligamen atau disebut juga sebagai suspensory ligamen. Nah, ini nih. Dan ini well development di bagian superior part dari bagian gland, dan dia sendiri membantu untuk lobul dan juga lobus di bagian mammary gland tetap attach atau tetap maintain bentuk non-pitotic formnya yang agak ke bawah gitu bentuknya. Lalu juga ligamennya sendiri dia merupakan fibrostrand atau sheet consisting dari kondensasi connective tissue yang extend di antara layer dari difasia, kayak gitu. Ini ya gambar dari suspensory ligamen yang warna putih-putih ini yang membantu untuk biar payudara tetap dalam bentuknya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang vaskularisasinya. Nah, jadi untuk vaskularisasinya sendiri ini dapat kita digambar secara overview. Terdapat dari arteri yang sebenarnya ini paling banyak disuplai oleh axillary artery, oleh juga dari subclavian artery, serta untuk dari venanya juga dia mainly oleh axillary vein. Dan juga terdapat dari supply posterior perforating branch atau ya daerah ini, di mana dia ini sendiri dari ini dia akan disuplai oleh thoracic aorta ya, di perforating branch atau dari anterior intercostal artery. Dari bagian baris ini dia akan disuplai oleh thoracic aorta. Jadi ada 3 utama tadi untuk vaskularisasinya. Tapi saya akan jelaskan lebih lanjut lagi dengan bagian. Nah, jadi di sini untuk utamanya pertama dari subclavian artery. Nah, subclavian artery sendiri dia akan bercabang menjadi internal thoracic artery yang nantinya dia juga akan bercabang menjadi anterior intercostal branch dan juga perforating branch. Jadi perforating branch dia akan bercabang menjadi medial mammary, yang dimana nanti medial mammary bersamaan dengan anterior intercostal branch dia akan menyuplai bagian medial aspek dari breast. Lalu juga dari internal thoracic artery ini, dia bisa bercabang menjadi anterior intercostal artery, nantinya dia akan bercabang lagi menjadi mammary branch. Dan juga di subclavian artery, dia bisa menjadi continuous menjadi axillary artery, yang dimana axillary artery ini dia akan bercabang menjadi lateral thoracic dan thoracoacromial arteries. Nantinya mammary branch dengan lateral thoracic dan thoracoacromial arteries, dan juga bersamaan percabangan dari thoracic aorta 2, 3, 4 intercostal space dia akan bercabang menjadi posterior intercostal arteries dan akan bercabang menjadi lateral mammary, nantinya mammary branch, lateral thoracic dan juga thoracoacromial arteries, serta lateral mammary akan menyuplai bagian dari lateral aspek. Nantinya medial aspek dan juga lateral aspek dia akan menuju ke bagian vascular vena, utamanya akan menuju ke bagian axillary vein, tapi sebagian juga dia menuju ke bagian internal thoracic vein, seperti itu. Lalu juga ada dari lymphatic drainage-nya, di mana untuk lymphatic drainage-nya sendiri, dia ini akan ada beberapa utamanya. Nah, ya di lymphatic drainage dari breast ini dia sangat penting sekali utamanya untuk penyebaran dari kanker ya. Jadi kalau misalkan ada pasien breast cancer, biasanya penyebarannya itu dia lewat dari lymphatic drainage ini, utamanya ke bagian dari axillary lymph nodes kayak gitu. Nantinya lymph ini dia akan lewat dari bagian nipple, areola, lobul. Dari mammary gland dia akan menuju ke bagian tengahnya ke subareola lymphatic plexus yang ini,
dan nantinya dia akan menuju ke nodes-nodes yang ada di sekitarnya. Nah, most-nya paling banyak 70%, especially di bagian lateral breast ini, dia akan drain ke bagian axillary lymph node. Dan dia nanti sebelum masuk ke bagian axillary lymph node, dia akan menuju ke bagian anterior dan juga dari pectoral nodes dari si breast ya, ini ya, pectoral dan juga dari yang anteriornya sebelum masuk ke axillary lymph node-nya. Nah, tapi sisanya sendiri, yang bagian medial breast quadrant, dia tuh bisa drain ke bagian parasternal lymph node atau juga bisa ke bagian opposite breast ya. Jadi karena emang lokasinya medial itu deketan kiri kanan, jadi bisa kayak saling pindah-pindah gitu, yang kiri kanannya gitu. Nah, di sini untuk yang bagian inferiornya, yang bagian bawahnya, dia akan menuju ke bagian dari abdominal lymph node atau tepatnya di bagian subdiaphragmatic inferior phrenic lymph node, kayak gitu yang bagian bawahnya. Nah, di sini untuk dari nodes-nodesnya dia punya suatu subdivisi lagi. Jadi kalau axillary lymph node itu dia dibentuk beberapa nodes. Yang pertama dari apical axillary node, dia akan menerima drainage dari bagian level axillary nodes dan dia akan menuju ke bagian subclavian trunk dan menuju ke bagian thoracic duct di bagian kiri dan menuju ke bagian right lymphatic trunk di bagian kanan. Untuk yang bagian berikutnya yaitu lateral brachial axillary node, dia akan menerima dari bagian upper extremitas dan menuju ke bagian apical axillary node. Lalu juga untuk dari central axillary node, dia akan menerima dari bagian breast brachial group, pectoral group dan juga subscapular group. Ada juga dari posterior yaitu subscapular axillary node, dia akan menerima dari posterior neck, shoulder, dan juga trunk. Untuk bagian anterior axillary node, dia akan menerima dari lateral aspect, breast, juga abdominal wall, dan nanti akan menuju ke bagian central group. Ada juga dari interpectoral nodes atau rotor nodes, dia akan menerima dari si breastnya. Nanti dia akan menuju ke bagian apical axillary dan juga pectoral group. Ada juga tipe nodes lainnya berupa infraclavicular node yang merupakan yang akan menerima di bagian forearm dan juga hand, serta juga parasternal node yang dimana dia disebut juga sebagai internal mammary nodes. Dan cancer itu tuh dia paling potensial akan metastasis lewat parasternal lymphatic node ini. Terutama dia akan mendrainage dari area medial aspect of breast kayak gitu. Untuk berikutnya juga, apabila dilihat dari gambar, dari diagram ini, kan tadi ada dibagi dua ya, yang lateral sama medial. Nah, jadi kalau misalnya bagi lateral dulu, dia ini akan dari menerimanya semua kan menuju ke bagian axillary node ya. Nah, axillary node dia akan menuju ke bagian clavikular atau infraclavicular dan juga supraclavicular lymph node, dan dia akan menuju drainage ke bagian subclavian lymphatic trunk, dan dia juga subclavian lymphatic trunk akan menerima dari bagian upper limb. Nantinya subclavian lymphatic trunk bersamaan jugular lymphatic trunk kiri yang dia juga bersamaan menerima dari gland di bagian head dan juga neck akan menuju ke bagian thoracic duct. Jadi dia kolateral ke bagian thoracic duct. Terus juga di sini untuk berikutnya dari medial breast quadrant ini sendiri yang pertama di thoracic viscera dan juga parasternal node ya, karena kan tadi utamanya dari parasternal. Kalau misalkan yang medial breast dia akan menuju ke drainage ke bagian bronchomediastinal lymphatic trunk dan juga bersamaan di juga lymphatic trunk kanan yang bersamaan juga dia menerima dari head and neck duct atau gland. Nanti dia akan menuju ke bagian short right lymphatic duct. Jadi intinya kalau yang kiri mah rata-rata dia ke thoracic duct, sedangkan kalau yang medial atau yang kanan dia ke bagian right lymphatic duct kayak gitu. Nah, sekarang yang terakhir tentang inervasinya. Jadi inervasi di breast sendiri dia utamanya oleh 4-6 intercostal nerve. Dengan nipu khususnya dia dari 4 intercostal nerve. Dan percabangan-percabangan dari intercostal nerve ini sendiri dia akan membantu proses dari fungsinya sebagai sensory fiber dari bagian skin breast dan juga sympathetic fiber untuk blood vessel di bagian breast serta smooth muscle di bagian dari skin serta nipple di bagian breastnya. Nantinya dia akan 4-6 intercostal nerve ini dia akan bercabangnya jadi bagian medial branch serta bagian lateral branch, dan juga si bagian breast ini sendiri dia bisa disuplai oleh bagian subclavicular nerve kayak gitu. Jadi intinya sih kalau misalkan dari inervasi breast itu utamanya 4-6 intercostal nerve, dan bahkan 4-6 intercostal nerve inilah dia juga sebagai yang merespon terhadap adanya suatu prostaklin tadi. Jadi prostaklin itu dia bakal direspon nih pergerakan dari si bayi masaklinnya itu oleh persarapan 4-6 intercostal nerve. Nantinya dari persarapan ini dia akan menuju ke bagian dari otak kita, tepatnya ke bagian hipotalamus dan juga pituitary yang bagian posterior untuk menghasilkan suatu hormon oksitosin yang nantinya sendiri dia akan menuju ke bagian dari breast untuk membantu kontraktilitas dari myoepithelial cell sehingga proses ejeksi tetap terjadi kayak gitu. Jadi intinya dari 4-6 intercostal nerve untuk inervasi di bagian dari breast ini kayak gitu. Oke, nah sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh tanya saya. Oke. Terima kasih dok, dan mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.